Sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum es kopi Vietnam kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang kemarin itu, sejumlah saksi dihadirkan, termasuk karyawan kafe yang bertugas pada saat kejadian tanggal 6 Januari 2016 lalu. Saksi pertama, Aprilia Cindy Cornelia, yang merupakan resepsionis kafe, menjelaskan awal kedatangan Jessica. Aprilia yang juga diperlihatkan rekaman CCTV baru juga menerangkan kepergian Jessica setelah memesan minuman dan kembali dengan 3 buah paper bag. Saya untuk berangkat, dia langsung manggilin di sebelah kanan. Saya langsung kamu dan saya persilakan untuk duduk. Setelah itu saya nanti ke tempat duduknya, saya membiarkannya dulu untuk dia pesan minuman atau makanan. Itu paper bagnya udah ditaruh di atas meja. Itu. Nah, oh jadi di sini duduknya si terdakwa, akhirnya nggak kelihatan ya. Tadi kan sudah terbukti bahwa Jessica datang pertama kali 3.30, walaupun jamnya tidak sama, ya kan itu relatif biasalah kan mungkin. Nah, dan kita lihat tadi Jessica ternyata datang itu bukan menyelonok ke dalam, hanya melihat dari luar kan, lihat tempatnya. Dan yang paling esensial dalam pembuktian ini adalah terbukti tadi saksi mengatakan bukan Jessica yang memilih tempatnya, dia hanya memesan, tolong pesan table untuk 4 orang di tempat yang no smoking, ya kan? Nah, setelah itu dia pergi, kedua kali dia datang, maka si saksi servernya itu mengarahkan dia ke no smoking. Jadi tahap demi tahap, setiap saksi datang diperlihatkan oleh jaksa, memang sesuai seperti itu plannya kan, supaya masyarakat jelas, hakim jelas, jaksa jelas. Dari jaksa tuh maksudnya jelas gitu. Selain Cindy, pegawai kafe lainnya, Marlon Alex Napitupulu juga dihadirkan sebagai saksi. Dari keterangan Alex, diketahui bahwa es kopi Vietnam yang dipesankan Jessica untuk Mirna sudah terhidang dengan sedotan berada di dalam gelas dan bibir sedotan masih tertutup kertas. Padahal biasanya es kopi Vietnam baru disajikan ketika pelanggan sudah datang dan sedotan dimasukkan sendiri oleh yang akan minum kopi tersebut. Bahkan sudah ada pipetnya masuk ke dalam. Itu sungguh benar saudara lihat sudah kemudian begitu. Kita minum. Iya, dari fakta-fakta baik saksi maupun CCTV sama sekali tidak terlihat. Bahkan saksi dengan tegas mengatakan tidak melihat Jessica memasukkan apapun ke dalam gelas. Jessica tidak melihat saksi tidak melihat Jessica memasukkan pipet ke dalam gelas. Saksi tidak melihat Jessica memasukkan apapun ke dalam gelas. Nah, yang lebih aneh lagi sebenarnya adalah pipetnya kemana? Padahal ini kan unsur penting. Dibicarakan soal pipet tapi nggak disita gitu. Gimana Jessica meracun anak saya, udah itu aja. Bakalan keluar itu nanti, jangan nafsu dulu, biar aja dulu. Jadi berjalan sesuai prosedur hukum. Meski sejumlah rekaman CCTV sudah diputarkan serta mendengarkan keterangan para saksi, namun masih terlalu dini untuk menilai apakah memang benar Jessica menaruh racun sianida di dalam kopi yang diminum Mirna. Lantas bagaimana pakar hukum hingga pakar mikroekspresi melihat peliknya kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica? Saksi-saksi yang diajukan sekarang memang tidak ada yang memberatkan. Tapi kan juga tidak ada yang menguntungkan Jessica. Tapi kan semuanya memperlihatkan misalnya saja bahwa kopi yang dia bawa itu adalah warnanya lain dengan setelah yang dilihat itu, ya kan. Jurisprudensinya hukum pidana itu, ya kan. Tidak adanya saksi yang menyaksikan suatu perbuatan bukan berarti orang itu harus dibebaskan. Jessica memiliki ketenangan emosi yang sangat luar biasa.
ketenangan emosi ini bisa dapatkan mengartikan banyak aspek gitu loh. Tapi saya nggak bisa masuk ke ranah asas praduga tidak bersalah nih atau asumsi terlalu dini tanpa melakukan pemeriksaan psikologis dan lain-lain. Tapi bisa digambarkan bahwa tenang sekali gitu untuk menghadapi sebuah situasi seperti ini, sangat amat tenang. Walau CCTV belum membuktikan perbuatan Jessica, namun ayah Mirna tak patah arang. Darmawan Salihin sangat yakin jika putrinya dibunuh dengan cara diracun. Bahkan Darmawan mengungkap akan ada rekaman lain yang akan membuktikan perbuatan Jessica. Bukti apakah itu? Banyak lah itu, setiap saksinya masih puluhan nanti. Dia keluar terus tuh, berseri. Ada yang tegas nggak gambar itu? Hah? Ada yang tegas, ada yang terlihat jelas. Maunya tegas, yang penting kelihatan ini ya. Allah tuh maha besar. Allah tuh maha besar, dia tunjukkan ada itu yang direct evidence. Kalau nggak ada, ini kita nggak pernah ada sidang begini, nggak rame udah. Kita udah jalan, kita tunggu aja pengadilannya. Kalau Oma nggak mau banyak komentar, ya. Kita faktanya nanti kita aja lalui. Ya insya Allah semuanya berlalu secara alami. Bukti-buktinya memang sangat minim sekali, tapi ini justru bergantung kepada kepiawaian hakim dan itu gitu loh. Nanti kita lihat hakim pendapatnya, keyakinannya apa gitu. Satu-satunya cara adalah menunggu sampai sidang ini selesai, karena ini baru 85%. Berarti kita harus nunggu nih sampai CCTV itu dibuka semua 100%, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Di segmen Was-Was selanjutnya, seperti apa para pemain Mermaid in Love seperti Jovita dan Brian membagi waktu antara sekolah dan syuting sinetron mereka. Bagaimana pula dengan Amanda dan Angga yang memilih homeschooling?